Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya hadir lagi di halaman Syarah Tarjih Muhammadiyah ini yang dipancarkan langsung dari Pulau Madura, ya, tepatnya dari kampung saya di Kabupaten Sumeneb. Ini berkaitan dengan fitnah yang beredar dari seorang ulama. Padahal kalau ulama itu mencerahkan kepada umat, memberikan ketenangan, kenyamanan, dan memberikan hiburan, membuat umat ini menjadi tenang dan senang, tidak diresahkan dengan ucapan-ucapan yang menyakiti kelompok lain. Itu saya awalnya mau diam. Saya awalnya tidak ingin mengangkat masalah Idrus Ramli lagi karena sudah bosan, ya. Tetapi rupanya Idrus Ramli ini makin menjadi-jadi, ya. Makin memberikan masukan yang tidak pantas dicontoh oleh ulama-ulama lain. Dia apalagi bangga, selalu bangga menyebut ahli debat, pendekar debat gitu, ya. Kalau saya sebagai orang yang berilmu itu malu dikatakan seperti itu. Pendekar debat, masa ada ulama pendekar debat itu? Ulama yang mana? Imam Abu Hanifah apakah ahli debat sampai membusungkan dada itu, dikabarkan kemana-mana itu? Atau hanya ingin disebut ulama, kiai dan sebagainya gitu, ya? Atau siapa? Imam Malik tidak pernah seperti itu, merendah diri, merendah hati, ya. Rendah hati, ya. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dahulu kala itu, meskipun ilmunya segudang, tidak ada yang menyamai dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang yang sekedar baca itu sekedar ngutip-ngutip, kemudian menghina ormas lain, itu sudah tidak layak dan tidak pantas, ya. Jadi ulama ini menenangkan umatnya, ulama itu menghibur umatnya, ulama itu menjaga umat. Tidaklah kemudian terus-menerus membuat statement, pernyataan yang tujuannya itu melemahkan barisan Islam itu sendiri. Rupanya ini KH Idrus Ramli tidak banyak tahu tentang Muhammadiyah. Dia selalu merendahkan Muhammadiyah dan berusaha menggali sejarah Muhammadiyah entah dari mana itu sumbernya gitu, ya. Dan penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan gitu. Itu yang saya pahami dari video yang beredar sekarang itu yang disebut Muhammadiyah Wahabi itu. Jadi bagi Idrus Ramli itu semua yang tidak sesuai dengan otaknya itu dia sebut Wahabi gitu. Jadi otaknya ini sudah berisi anti Wahabi, otaknya itu diprogram khusus seperti robot gitu untuk menghantam Wahabi. Masa ulama seperti itu gitu? Kan tidak layak. Ulama itu memberikan sesuatu yang menenangkan umat. Bagaimana menuntun umat itu ke jalan yang benar? Bagaimana menuntun umat itu ke jalan yang lurus? Tidaklah kemudian merasa paling hebat dengan menyebut dirinya sebagai seorang pendekar ahli debat, ya, seperti yang diutarakan oleh KH Abdus Somad pada waktu itu jadi MC-nya dia gitu, yang mengarahkan sebuah pembicaraan pada kebencian gitu, ya. Kalau saya lihat bacanya di video itu kan Muhammadiyah, dia hanya menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi yang pada waktu itu bergerak untuk menangani kristenisasi. Terlalu naif pengetahuannya dia. Padahal pada waktu berdakwah ke Banyuwangi, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diburu oleh orang-orang yang berwawasan seperti Idrus Ramli itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mau dibunuh. Itu dalam sejarah. Ketika menyampaikan masalah TBC itu.
Rupanya ini tidak digali, taunya cuma kristenisasi saja. Saya kira kalau orang yang paling anti kristenisasi itu di Indonesia ini cuma Muhammadiyah. Itu loh. Selain Muhammadiyah itu tidak ada yang kristenisasi, jarang yang seperti itu. Dan rata-rata mereka itu aktivis di Muhammadiyah yang ahli kristologi. Bukannya pasukannya orang-orangnya Idrus Ramli. Itu sejak dahulu kala. Perhatian terhadap orang-orang non-muslim yang berusaha merongrong Islam ini Muhammadiyah yang melakukan di mana-mana itu. Tetapi kemudian dia mengatakan, oh ini biaya Habib. Dari mana sejarah seperti itu? Nggak ada sejarah seperti itu di Muhammadiyah. Kalau cuma modalnya itu modal dengar cerita dari orang, jangan diceritakan lah gitu. Karena hubungan famili dengan rakyat, lalu membuat cerita bohong terhadap umat gitu, itu tidak layak disampaikan. Nah, ini ya saya sampaikan. Dakwah anti TBC itu tidak dilakukan hanya oleh orang-orang yang dituduh Wahabi. Dia menceritakan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan usaha membendung arus kristenisasi. Nah, itu yang disampaikan. Cuma itu saja gitu. Menutupi bagaimana usaha pembunuhan yang akan dilakukan oleh suku adat pada waktu itu, kaum adat itu ya. Bagaimana ingin membendung arus pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu mau berdakwah ke Banyuwangi. Usaha membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu yang melakukan? Kelompok adat. Jadi itu jangan dirubah-rubah sejarah dong. Jangan kebiasaan mempelintir sejarah dan seolah-olah paling tahu sejarah, membabi buta lagi. Saya lihat tuh semua orang diserang. Masa tokoh sekaliber Idrus Ramli itu yang menunjukkan dirinya seorang ulama itu selalu berbicara seperti itu terus yang dijaga itu. Dan merasa paling benar apanya? Orang mengaku pondok pesantren Imam Syafi'i dikritisi tidak-tidak. Coba di mana? Di Aswaja itu, yang ngaku-ngaku Aswaja itu. Yang benar-benar melaksanakan ajaran Imam Syafi'i yang mana? Nah itu. Saya ingin tahu itu. Yang mana? Ajaran yang mana? Nah itu. Apakah seperti yang dilakukan sekarang ini? Yang disandarkan oleh Idrus Ramli itu seperti tahlilan, seperti tawassul, seperti istighosa. Itu Aswaja. Dengan gaya yang dibuat-buat seperti itu, dengan format yang dibentuk seperti itu, dengan acara-acara yang ada seperti itu. Coba siapa itu yang mengajarkan? Imam Syafi'i yang mana? Kitab yang mana mengajarkan seperti itu? Dengan pakai runtunan mulai dari awal sampai akhir salam itu, terakhir pakai doa dan sebagainya. Ajaran Imam Syafi'i yang mana? Saya bukan ingin membela Ali Musri ya. Tapi memang ucapannya benar. Ini yang dibahas, kalau tidak Muhammadiyah yang dihantam Salafi, kalau tidak Salafi Muhammadiyah. Dan seenak perutnya itu menuduh orang-orang sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan Wahabi. Luar biasa itu tuduhannya itu. Kenapa tidak berani berhadapan dengan PP Muhammadiyah? Ingin supaya terkenal gitu ya. Saya juga bisa berbicara seperti Idrus Ramli kalau cuma mau sama-sama orang Maduranya itu. Dulu saya itu pernah debat lewat diskusi di WhatsApp itu ya. Yang dimajukan itu oleh Idrus Ramli itu muridnya. Lah langsung muridnya itu bilangin saya Wahabi. Nah habis itu memblokir diri. Tuh, saya masih ingat. Idrus Ramlinya juga memblokir diri. Aduh, payah itu. Saya padahal ingin ngajak dialog gitu. Merasa dirinya diulamakan jadi seperti itu. Tidak mau melayani orang lewat WhatsApp. Inginnya tampil debat di muka umum supaya terkenal. Wah, kebiasaannya. Dan dia selalu berbicara seperti itu. Di mana-mana, ada orang didatangi oleh saya kabur. Masa ulama begitu? Kayak pemburu saja gitu. Ini ya, kalau kita mau berbicara tentang Islam, marilah
berbicara Islam itu berdasarkan referensi yang benar gitu. Tidaklah kemudian selalu mengedepankan hawa nafsu, menganggap golongannya sendiri benar, dan semua yang beraliran bertentangan dengan KH Idrus Ramli ini benar seluruhnya, yang lainnya salah gitu. Ini makin menjadi-jadi ini. Itu video diviralkan kemana-mana, menyebut, orang nggak ngerti, orang yang nggak tahu sejarah itu seolah-olah Idrus Ramli benar gitu. Jadi Idrus Ramli benar. Ini ucapan seorang mukmin loh, seorang muslim yang seharusnya memberikan pencerahan kepada umat, yang seharusnya menuntun umat, yang seharusnya umat dihadapi. Dan tidak membolak-balikkan sejarah orang lain. Kenapa tidak dikutip usaha pembunuhan yang akan dilakukan oleh kelompok adat itu waktu ingin berdakwah ke Bali, ke Banyuwangi, ketika memberantas TBC? Kenapa itu tidak disampaikan oleh Idrus Ramli? Itu ketidakjujurannya dia gitu. Nah itu. Jadi berusaha mempelintir sejarah. Nah ini. Janganlah membawa-bawa organisasi orang lain, menyebut Muhammadiyah itu Wahabi dan sebagainya. Anda mau disebut kuburiyun gitu. Jadi aswaja kuburiyun, apa mau seperti itu? Jadi jangan kemudian aswaja saya pelintir juga itu loh. Apa mau dikatakan asli warisan Jawa gitu. Nah itu, jadi kalau sudah nanti aswaja asli warisan Jawa, tentunya itulah yang tidak akan memberikan pencerahan kepada umat. Membenturkan antara umat dengan umat. Mengajak perang namanya itu, bukan mau berdakwah. Kalau orang mau berdakwah itu, tentunya bukan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Belum pernah itu diucapkan oleh ulama-ulama dahulu kala. Tidak ada ulama seperti Idrus Ramli itu. Itu Maduranya yang lebih didahulukan itu. Saya orang Madura, tahu persis bagaimana orang Madura itu. Jadi kalau di Madura ini orangnya sikapnya keras misalnya, memang tidak semuanya. Tapi kalau sudah punya rasa kebencian kepada seseorang, itu yang ditunjukkan, kebencian gitu. Nah itu. Jadi sekarang mau beragama harus menggunakan literatur yang benar. Oh ini semua pengurus Muhammadiyah sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan semuanya Wahabi. Ada Wahabi ini, Wahabi ini, Wahabi. Astagfirullah. Jadi seluruh umat Islam yang nggak cocok dengan Idrus Ramli itu disebut Wahabi. Itu hati-hati itu. Semua umat Islam yang tidak sesuai dengan ajarannya Idrus Ramli itu Wahabi. Kalau sesuai dengan Idrus Ramli itu Wahab, itu aswaja. Nggak ngerti definisi aswaja yang mana itu saya itu. Jadi kalau cuma mau melintir-pelintir sejarah seperti itu bisa saya. Baca sejarah secara seksama, datangi itu perpustakaan Muhammadiyah, baca di situ, datangi ke PP Muhammadiyah, tanya perpustakaan Muhammadiyah itu di mana, gitu. Bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidaklah kemudian membawa berita-berita yang tidak pantas didengar itu oleh umat. Seolah-olah seluruh ulama sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Wahabi. Itu kan luar biasa apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Itu saudara. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini memang bukan tujuannya berdakwah, ingin memecah belah umat. Lah saya justru sekarang yang dituju memecah belah umat. Nah sekarang ini menciptakan kerenggangan antara Muhammadiyah dan NU, membenturkan Muhammadiyah dan NU. Itu tujuan dari Idrus Ramli itu. Dengan menerangkan seperti itu, tanpa melihat sejarah. Siapa sebenarnya pemecah belah itu? Beliau. Sebetulnya sedekat Muhammadiyah cuma berbicara bid'ah. Kenapa yang marah? Tidak pernah menyinggung-nyinggung orang NU loh. Ini kemudian orang tokoh NU mengangkat-ngangkat Muhammadiyah. Sudah berbicara ormas lintas lembaga sudah itu. Sok tahu namanya. Apa tujuannya membenturkan Muhammadiyah itu dengan NU apa?
Kalau tanpa target tentunya itu bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh KH itu Ramli. Saya masih mengutip perkataannya Ali Misri itu. Ini bukan lagi persoalan beda pendapat. Tapi yang benar adalah persoalan beda pendapatan. Nah, kalau sudah beda pendapatan ya seperti itu. Apalagi musim corona sekarang ini ya. Ini musim corona itu ya seperti itu. Seharusnya yang ditunjukkan itu seorang ulama ini, panutan ulama. Kitabnya banyak. Itu ya, menuntun umat. Bukan umat diajak debat. Saya ini menghadapi orang-orang lari apaan itu? Masa ada ulama begitu? Cerita tentang lari. Aduh ya Allah. Kayak anak kecil saja gitu. Saya membaca sejarah, adabnya seorang ulama itu luar biasa. Tapi ketika ada cerita seperti itu, saya melihat itu bukan profil ulama. Adab loh, ulama ini udah adabnya luar biasa. Jadi kalau mau berbicara, oke, itu benar. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu sampai menjual rumahnya sendiri di dalam usaha menegakkan anti TBC itu. Dan yang memburu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika beliau ke Banyuwangi, itu bukan orang-orang Kristen, orang Muslim yang berwawasan Jawa. Buka sejarah itu, yang masih terkelompok adat, kemudian membakar musola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulu, saya dengar lagi ya, saya tegaskan, itu membakar musola Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu semua kelompok adat, bukan orang Kristen. Orang yang ngaku itu Islam adat dan mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan Kristen. Ini, jadi saya bongkar itu seluruhnya, itu kisah sebenarnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memang amalannya Syafi'iyah, tapi Syafi'iyah murni, bukan tambahan-tambahan itu. Nah itu. Oleh karenanya di dalam hal ini tidaklah perlu menjaga organisasi orang lain, tidak perlu menjaga ormas orang lain. Itu perlu dijagalah ormasnya sendiri itu. Gitu. Luruskan saja umatnya. Kan ada Kiai Akil Sirot, itu aja dihadapi gitu. Jadi ini kayaknya ngamuk-ngamuk kemana-mana gitu. Ngamuk ke sana, ngamuk ke sini gitu. Itu Ade Hidayat itu seorang ulama ya, yang jelas lebih hebat dari Idrus Ramli itu. Tapi dia orangnya berbicara saja itu tidak seperti beliau. Tidak pernah ngata-ngatain kata-kata kasar dan sebagainya gitu ya. Ini membongkar sejarah tidak pada tempatnya. Bukan ingin menambatkan antara dua kelompok, tapi ingin menghancurkan dua kelompok itu supaya terjadi chaos di Indonesia itu. Ini gaya-gaya Islam apa bukan ya? Dan bukan pencerahan itu. Ketika mengusik organisasi orang lain dan sok tahu, itu membahayakan. Yang seharusnya yang ditunjukkan kisah yang benar itu datang ke PP Muhammadiyah, buka perpustakaan Muhammadiyah, baca di sana. Tidak menolak kalau Muhammadiyah itu gerakan anti kristenisasi sampai sekarang loh. Kalau Anda tahu itu, Pak Kiai, Muhammadiyah itu mengerahkan tenaga-tenaga anti kristenisasi itu ke seluruh Indonesia. Ratusan dai yang dikirim itu. Itu enggak dilakukan oleh ormas lain, cuma di Muhammadiyah yang melakukan dan Dewan Dakwah Islami Indonesia. Lah itu, satu. Yang kedua tadi, Anda mengatakan hanya sebatas dakwah anti kristenisasi, salah besar. Apa? Bagaimana usaha pembakaran musola yang dilakukan oleh kelompok adat? Siapa yang membakar itu? Siapa yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu? Coba siapa? Kemudian siapa yang ingin membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu ke Banyuwangi? Apa Kristen? Tidak, bukan. Jadi Anda jangan bikin cerita yang palsu lah.
Umat itu jangan dianggap sebagai sasaran pelampiasan amarah Anda gitu. Itu karena saya berhadapan dengan orang yang selama ini diagung-agungkan oleh orang-orang lain ya. Yang seharusnya seorang ulama itu lebih menitik beratkan kepada usaha mempersatukan umat, bukan mencerai-beraikan umat gitu. Muhammadiyah itu tidak pernah mengusik orang-orang NU selama ini, nggak pernah, diem aja gitu, lurus berdakwah. Majelis Tarjih itu datangi saja bagaimana kerjanya Majelis Tarjih itu. Cara mengulah Majelis Tarjih itu punya metode, saya bilang itu punya metodologi, tidak sekedar berfatwa dan tidak meniru-niru fatwanya siapa-siapa, nggak ada itu. Jadi kalau sekarang Muhammadiyah menyebut dirinya tidak bermazhab, itu bukan kemudian anti mazhab. Seluruh ucapan mazhab itu diambil selama itu sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah itu. Ini ya, tolong ini dipahami ini. Kemudian baca lagi bagaimana Muhammadiyah itu terhadap kelompok-kelompok lain. Sikap tegasnya itu sejak dahulu kala. Jadi tidaklah kemudian menjembatani pemikiran yang itu membuat umat terpisah-pisah, terkotak-kotak itu. Saya berdiri seperti ini karena memang ada usaha untuk mengecilkan Muhammadiyah. Saya bukan orang yang dibayar oleh Muhammadiyah sendiri, enggak, walaupun sebagai dai Muhammadiyah. Tapi saya harus berbicara jujur apa adanya. Saya menulis artikel-artikel terlalu banyak itu. Memang dulu itu Pak Kiai kan pernah WhatsApp dengan saya itu. Saya berusaha berdiskusi baik-baik. Lah kemudian muridnya itu yang dikirim ke WhatsApp untuk melayani saya. Tahu-tahu muridnya cuma bisa bilang Wahabi, Wahabi, Wahabi. Begitu ditanggapi saya yang diblokir malah. Jadi apa mau dikatakan saya bohong? Loh, ada loh sampai sekarang itu di screenshot sama saya. Nah itu. Jadi itu betul apa yang dikatakan Ali Misri. Jadi tidak perlulah kemudian itu mendeklarasikan diri sebagai pendekar ahli debat itu. Masa iya seorang ulama yang berilmu itu harus berdebat gitu ya dengan berbagai macam cara. Saya tidak membela yang mana. Kalau di dalam Salafi itu memang ahli debat itu dijauhkan, itu sesuai dengan hadis Nabi. Apalagi dengan debat dengan orang yang hanya sekedar menggunakan otak-atik gatok gitu. Itu gampang menuangkan amarah. Dilarang oleh para ulama-ulama dahulu kala berdebat dengan orang yang sekedar mengedepankan hawa nafsu, mencari kemenangan bukan kebenaran, mengerahkan massa dan sebagainya. Banyak juga laporan kepada saya itu seperti pondok pesantren di Surabaya, Mahat Al-Ali dan sebagainya yang menjadi sasaran. Banyak loh. Menceritakan bagaimana pola yang dikembangkan oleh mereka yang mengaku-ngaku aswaja ini. Dan biasanya kalau nanti tersandung itu yang akan dijadikan benteng pemahaman itu NKRI. Itu lagi, aduh ya Allah, coba gerakan-gerakan negara siapa yang mempelopori dulu? Lahirnya Pancasila siapa yang mempelopori dulu itu? Orang yang dituduh Wahabi itu. Ki Bagus Hadikusumo itu orang yang dituduh Wahabi. Sampai melepaskan 7 kata itu. Itu Ki Bagus yang dituduh Wahabi kan, orang yang radikal itu. Jadi disitulah kita berpikir bagaimana memposisikan diri sebagai seorang ulama. Pentingnya di situ. Jadi ulama itu al-warasatul anbiya. Itu benar, ulama itu pewaris Nabi. Tentu yang dimiliki oleh ulama itu adalah sifat-sifat kenabian. Menuntun umat secara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menuntun ulama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Menuntun umat. Alaikum bisunnati. Wajib kalian
mengikuti sunnahku, cara-caraku, yaitu di dalam mitologi berdakwah. Wah, masa Rasulullah udah buat? Enggak kan? Rasulullah menghindar sampai hijrah. Nah ini sekarang semua orang yang terlalu banyak Al-Quran, baca Al-Quran, menjamaikan hadis, itu pasti Wahabi. Efeknya orang-orang yang awam itu tidak tahu apa-apa, ikut-ikutan memahamkan bahwa orang belajar Al-Quran itu akhirnya dituduh Wahabi juga nantinya itu. Orang kalau terlalu banyak mengaji akhirnya dituduh Wahabi juga. Ini kan yang tidak bisa membuat umat tenang gitu. Jadi saya memahami dari pola yang dikembangkan oleh KH Idrus Ramli itu di YouTube itu membahayakan, sangat membahayakan sekali karena jelas ingin mengarahkan sejarah Muhammadiyah pada pola yang dikembangkan oleh dia gitu. Di situ titiknya tadi. Tadi bukan hanya kristenisasi yang pertama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ingat itu yang pertama. Yang kedua itu usaha berdakwah pada waktu di Yogyakarta saja itu musolanya dibakar. Musola dibakar. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dikafirkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikafirkan. Kemudian kita lihat juga yang terakhir itu, yaitu ketika akan berdakwah ke Banyuwangi pun sampai dicegah oleh orang banyak. Itu karena ada ancaman untuk membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa ini tidak disampaikan oleh Idrus Ramli? Itu kenapa? Mengapa hanya apakah Kristen semua itu? Enggak, bukan. Coba baca itu sejarah, diulang-ulang gitu. Kalau memang Anda membaca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan merubah sejarah, haluan sejarah. Ini sejarah dirubah. Semua orang yang sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan lambat laun dibawa ke Wahabi. Ada Wahabi radikal. Coba lihat logonya. Coba lihat. Ya Allah Rabbi, jangan seperti anak kecil lah. Itu tunjukkan keilmuan Anda itu. Bagaimana cara berpikir Islam yang benar, menyuguhkan yang benar kepada umat. Umat itu jangan kemudian didoktrin dengan doktrin Anda. Menciptakan kebencian di kalangan umat itu namanya. Kalau sudah menciptakan kebencian, itulah yang akan mendatangkan berbagai macam masalah di tengah-tengah bangsa. Karena menuangkan kebencian, bukan diskusi lagi. Itu. Apa yang akan Anda lakukan terhadap Muhammadiyah? Dulu sudah ketika diangkat persoalan-persoalan dakwah yang ingin menimpa Muhammadiyah dilakukan oleh mereka, menolak. Oh itu bukan Aswaja yang melakukan. Nah sekarang terbukti yang melakukan itu orang yang mengklaim Aswaja merongrong terus organisasi orang lain. Dulu menyebut ceramah sebuah judul yang pertama itu yang saya ikuti dari KH Idrus Ramli ini, itu ceramah berkaitan dengan penumpang gelap di Muhammadiyah gitu. Pokoknya judulnya yang aneh-aneh yang dibuat oleh dia itu. Ini namanya menggerogoti organisasi orang lain. Lu siapa yang mau mengambil rumah sakit Muhammadiyah di Purwakarta itu? Siapa ini? Dan kemudian sekarang kan ada juga usaha Masjid Muhammadiyah di Cengkareng gitu. Sampai mematahkan tangan Muhammadiyah. Itu akibat dari sebuah pendapat-pendapat yang berusaha menggerogoti organisasi orang lain. Ini masalah pendapatan sudah, bukan beda pendapat lagi, pendapatan. Yang seharusnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ahli di bidang agama, menciptakan rumusan mengembalikan umat, meredam perbedaan, menyatukan persepsi, membangun kekuatan Muslim, Islam, bukan memecah belah. Kalau saya bisa seperti itu juga, saya saja bilang anti bid'ah saja sudah dikatakan pecah belah.
Lah ini buktinya sekarang orang yang memecah belah tersiar di YouTube, dianggap pahlawan malah gitu. Dan mengada-ngada sejarahnya, kristenisasi, nggak mau menyebutkan kisah selengkapnya. Alangkah jujurnya kalau mau menyebutkan kisah selengkapnya itu. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dikafirkan gitu. Itu padahal sudah pernah dibuat filmnya Pak Kiai. Nah dulu itu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu filmnya sudah dibuat. Mungkin perlu nonton filmnya itu. Nah, ini yang tentu saja masukan kepada Bapak Kiai ya. Saya sebenarnya sudah mau diam gitu. Tetapi kemudian mendengarkan itu, saya masih mau menanggapi lewat YouTube lagi itu. Nanti teman-teman itu bisa dilihat di YouTube ya. Tentunya itu sebagai tanggapan saya kepada beliau yang selama ini beliau itu menyampaikan di mana-mana, terutama oleh YouTube yang diikuti oleh buzzer-buzzernya itu yang menyanjung-nyanjung kebesarannya beliau itu. Buzzernya cukup banyak itu beliau. Jadi kalau misalnya saya baca itu, begitu Ali Misri keluar satu, ini yang keluar tanggapannya sampai 10-5 itu buzzer, ada buzzernya. Ya itu yang saya lihat seperti itu. Gaya dakwahnya luar biasa. Apa itu tujuannya ini? Kepada orang lain dia bikin judulnya kroni Ali Misri dengan kroninya ini. Nah, coba bagaimana seandainya beliau digambarkan seperti itu juga ini. Mungkin lebih marah lagi. Saya menyampaikan ini apa adanya sesuai dengan yang ada di YouTube gitu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai menjual rumahnya sendiri ya dalam mendakwah, mengajak orang. Tafsir Al-Manar itu pegangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diangkat oleh Idrus Ramli itu sebagai buku pedoman Wahabi itu. Wahabi yang bernama Syekh Muhammad Abdul Rasid Ridho. Itu ya, semuanya pokoknya yang berwawasan Quran Sunnah itu Wahabi. Itu titik ya, bagi dia itu Wahabi. Jangan ada orang berwawasan Al-Quran, jangan ada orang berwawasan Sunnah, karena semua yang berwawasan Al-Quran dan Sunnah itu adalah Wahabi menurut beliau. Makanya itu bikin artikel yang itu tadi, ada Wahabi kelas ini, Wahabi kelas ini, Wahabi radikal, Wahabi pertengahan gitu, moderat, macam-macam itu saya lihat tuh. Jadi kalau orang tidak sejalan dengan beliau itu disebut Wahabi. Ini lucunya ini. Pak Kiai Madura satu ini, saya juga Madura Pak Kiai. Tidak perlu sakit hati, saya orang Madura juga. Nah, jadi di situ ayolah kita itu bersama-sama menunjukkan rasa simpati dan empati kepada umat, membangun sebuah kekuatan, menyatukan persepsi, berdiskusi dengan cara yang ilmiah, tidaklah mengedepankan dada, membusungkan dada. Itu layak kalau kemudian orang-orang lari bukan karena diskusinya tadi, bukan karena diskusinya ya, takut karena caranya. Dan itu semua pandangan orang sama. Semua pandangannya sama gitu. Kenapa tidak mau? Bukan kalah itu. Menghindar dari permasalahan yang itu tidak layak diucapkan oleh seorang ulama. Orang yang tahu ilmu itu lebih menjaga tata kesopanan diri daripada menjaga tata kesopanan orang lain gitu. Tidaklah orang lain disuruh sopan kepada saya, tapi saya harus juga sopan kepada orang lain. Itu Islam. Jadi Islam seperti itu. Jadi bukan kesopanan saya yang menuntut dari orang lain supaya bersopan santun kepada saya, tetapi juga saya harus lebih sopan kepada orang lain gitu. Seperti itu. Berdakwah itu bikin anggun lah, jangan meresahkan umat gitu. Berdakwah itu bikin cantik lah gitu. Jangan kemudian umat itu ya digonjang-ganjing dengan fitnah-fitnah yang sifatnya mengadu domba itu.
menimbulkan persoalan lebih jauh lagi. Terus terang saja sekarang banyak tulisan-tulisan di Muhammadiyah semua menyoroti Idrus Ramli. Jadi di sini tentunya apa sih muatannya beliau itu sampai sejauh itu tuh apa maunya itu. Tidak dimengerti gitu. Dan ingin mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di majelis tarjih Muhammadiyah itu orang bodoh semua ini. Maunya seperti itu dia ini. Kalau tidak mau menuduh orang bodoh bahwa orang-orang yang duduk tarjih, dia memposisikan apa? Sampai kemudian terlibat mengkritisi organisasi orang lain dengan berbagai macam cara. Apa maksudnya? 2 kali saya mendengar ucapan beliau itu. Yang pertama sudah saya tanggapi di YouTube. Dulu itu berkaitan dengan penumpang gelap Muhammadiyah itu. Sudah saya tanggapi. Kemudian sekarang muncul lagi statementnya dia itu. Pernah juga mengeluarkan statement itu Wahabi dan Syiah itu bagaikan tai unta yang dibelah 2. Ketika saya baca bukan Wahabi, Nasibi gitu. Nah, jadi Nasibi dan Syiah. Nasibi ini siapa ya? Nasibi ini orang yang itu tidak suka atau memaki-maki Ali bin Abi Thalib. Itu Nasibi. Tapi juga ada nasibinya orang Syiah. Nasibinya orang Syiah itu yaitu anti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Bisa juga disebut Nasibi. Kalau Nasibi, orang Nasibi ini memang menolak Ali bin Abi Thalib dan sebagainya dan keluarganya. Itu Nasibi itu. Dia benci, tidak mau. Itu yang dikatakan oleh penulis kitab, saya dulu pernah membahas itu juga. Jadi tolong Pak Kiai, itu kalau bisa lah jangan bawa-bawa ormas. Kalau memang mau berbicara berkaitan dengan konten yang terdapat di dalam ajarannya, oke. Kalau tidak tahu sejarah ormas yang sebenarnya, jangan angkat. Ya. Baca dulu dengan tuntas, baru cerita dengan jujur. Berkaitan dengan usaha pembunuhan di Banyuwangi, itu Pak Kiai. Kemudian tadi pembakaran musola, kan bukan orang Kristen yang membakar itu, yang berusaha membakar kan. Kemudian usaha apa namanya? Apalagi itu? Yaitu tadi berusaha mencegah beliau berjalan kemana-mana sampai diperingatkan oleh saudaranya supaya Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak berjalan kemana-mana gitu. Lah itu Pak Kiai. Kalau kristenisasi, saya ini seorang dai yang banyak berkiprah di bidang kristolog. Seorang dai yang tidak pernah berhenti menyuarakan anti kristenisasi. Itu saya ditugaskan ke Kalimantan oleh PP Muhammadiyah. Ditugaskan ke Maluku oleh PP Muhammadiyah. Itu Pak Kiai, saya menghadapi kristenisasi di mana-mana. Itu menjadi ilmu di Muhammadiyah. Ada dai-dai khusus yang ditangani, namanya Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu menangani secara serius persoalan kristenisasi di Indonesia. Biar tahu Pak Kiai, bukan diam loh orang Muhammadiyah. Makanya pelajari itu, masuk bertamu ke Muhammadiyah, seperti apa Muhammadiyah itu. Datangi itu tim majelis tarjih kan Pak Kiai berani ya. Orang hebat kan. Jangan keluar-keluar di pasar gitu. Tuh, jadi datangi saja pimpinan pusat Muhammadiyah, silaturahim. Itu jiwa ulama. Saya itu dulu di Madura itu ada seorang ahli debat. Tapi tidak pernah membusungkan dada. Namanya Ustadz Usman Bahabazi. Dengan bulletinnya Darussalam. Jadi beliau itu pernah diskusi dengan kelompok-kelompok thariqah dan sebagainya. Tapi pakai ilmu. Apa ilmunya? Menggunakan bahasa-bahasa syariat di dalam memaparkan berbagai macam ilmu. Saling serang dengan bahasa yang santun. Itu polemik di Darussalam. Dulu juga pernah terjadi itu Pak Kiai. Saya kasih tuntunan itu. Antara Persis Persatuan Islam dengan kelompok thariqah ketika membicarakan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Karena dari orang pimpinan Persis ini, Persatuan Islam di Bangil, waktu itu masih ada Ustadz Abdul Qadir Hasan, menulis sebuah buku namanya, kalau tidak salah, Dr. Andis Imron AM. Beliau menulis bukunya itu yang bernama Syekh Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani Merusak Akidah Islam. Itu judulnya. Jadi kisah itu tertulis di dalam kitab Al-Lubab yang tidak tahu siapa pengarangnya gitu. Menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang saling buru dengan malaikat ya. Itu ada pada waktu itu. Jadi ini yang tentunya Pak Kiai juga pelajari dong. Pelajari. Kemudian beliau menurunkan kritik terhadap kitab tersebut yang menceritakan fiktif kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu, yang berkejar-kejaran dengan malaikat, mengejar nyawanya anak yang dicabut oleh malaikat maut, kemudian malaikat mautnya kalah. Ya masa iya ya, malaikat maut kalah tengkar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih hebat dari Nabi Muhammad kisahnya itu. Lah itu pernah ditanggapi oleh Imron AM. Kemudian muncul namanya Imron AB. Dia masih ilmiah itu. Tidak seperti Pak Kiai Idrus Ramli kalau diskusi itu antara Persis dengan Thoriqoh pada waktu itu. Jadi perdebatan Ustadz Hasan juga di Pembela Islam, saya banyak membaca itu. Perdebatan Ustadz Hasan di Pembela Islam dengan tokoh-tokoh tahlilan pada waktu itu berjalan lancar. Jadi memang yang dibuka adalah hujjah. Kemudian Ustadz Hasan itu mengeluarkan pernyataan tentang yaitu Kiai Kenduri. Oh itu dulu itu dalam bukunya yang bernama Soal Jawab Hasan. Saya banyak juga membaca pakai karya-karya lama itu, majalah-majalah tahun 40-an itu ada, sudah saya baca. Jadi perdebatan ini sudah dahulu kala, ketinggalan zaman Pak Kiai itu. Baru sekarang mengungkap, tapi nggak pernah kemudian seperti Pak Kiai mengangkat lembaga Muhammadiyah, enggak. Berbicara person saja gitu. Ini namanya ahli debat yang sebenarnya argumentasi yang didahulukan, dijadikan patokan itu argumentasi, bukan perkataan-perkataan yang tidak benar. Ini ayyuhal mustami'un rahimakumullah, sekedar pemahaman dari saya berkaitan dengan pernyataan Idrus Ramli di YouTube ya tentang Muhammadiyah, yang tentu saja banyak kelirunya, banyak palsunya itu. Dia hanya memfokuskan kepada kristenisasi, tidak mengungkap usaha pembakaran musola apakah dilakukan oleh orang Kristen, kemudian usaha membunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan apa dilakukan oleh orang Kristen. Nah itu tuh semuanya itu perlu diungkap oleh sejarah. Dan siapa yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Apakah orang Kristen? Itu. Ini ya, dalam kisah 2-3 ini saja sudah, nanti Pak Kiai silahkan cari itu referensinya di PP Muhammadiyah. Situ banyak perpustakaan loh. Atau datang ke Yogyakarta, tanya itu baik-baiklah ke sana. Tidak informasi, tidak sekedar informasi. Itu banyak ahli sejarah, banyak ahli penulis pada waktu itu. Jadi majalah-majalah yang lama ini masih penuh dengan kisah-kisah perjalanan organisasi Muhammadiyah yang saya baca. Ini barangkali dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, karena memang saya juga merasa tersinggung dengan perkataan sampean gitu. Sebagai seorang panutan umat, tentunya perlu meluruskan umat ini ke jalan yang benar, ke jalan yang siratal mustaqim, yaitu jalan yang penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan-jalan yang penuh dengan pertentangan, perselisihan gitu. Apalagi saling cap stempel gitu ya. Ini dari saya. Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.